Baik, terima kasih Mbak Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum saya bicara tentang kondisi di lapangan, pertama saya ingin sedikit menanggapi ya terkait dealing antara Israel dan Amerika yang berujung pada ceasefire ini. Namun kita juga harus akui bahwa dealing itu nggak akan terjadi tanpa adanya ketegaran dan kesabaran warga Gaza. Artinya Israel, Amerika itu nggak akan mau mereka itu diajak berunding di atas meja perundingan kalau mereka tidak memperhitungkan kekuatan yang sudah ditunjukkan oleh warga Gaza dan oleh para pejuang Gaza, karena memang kita harus ingat bahwa dari awal Amerika itu adalah partner utama Israel dalam melakukan aksi genosida ini. Dan melihat perkembangannya dari bulan ke bulan, ada banyak perubahan narasi dari pihak Amerika yang akhirnya mereka melihat bahwa ini tidak mungkin. Nah, ini benar-benar mission impossible. Akhirnya mereka, terutama Trump yang memang seorang bisnismen, dia bukan seorang yang berlatar belakang militer, dia melihat untung rugi. Jadi bagi dia, Israel melanjutkan serangan ke Gaza ini hanya akan menimbulkan kerugian karena Netanyahu gagal memenuhi ekspektasi dan gagal mewujudkan ambisi-ambisi yang selama ini sudah dia sampaikan, meskipun sudah mendapatkan backup dan supply bantuan militer secara masif dari Amerika dan Barat. Nah, namun melihat fakta di lapangan betapa kekuatan Gaza tidak bisa ditembus, tidak bisa dipatahkan, akhirnya mereka memaksa Israel untuk menghentikan perang karena ini tidak lagi bisa memberikan keuntungan apa untuk Amerika. Maka dari itu muncullah deal-dealan ini, itulah. Jadi bukan bukan semata-mata memang ini faktor eksternal Gaza, tapi juga faktor internal di sini sangat sangat menjadi perhitungan bagi mereka. Kedua, tentang kondisi di lapangan, ya bukannya tidak berdampak positif, dampak positif pasti ada, pasti besar sekali, bahkan Oke. dampak secara mental atau secara materi itu besar sekali bagi warga Gaza. Kalau dalam melihat beberapa video-video yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat saya dari Gaza itu, masya Allah, terlihat sekali bagaimana semangat warga Gaza ini sangat tinggi sekali. Mereka bisa pulang ke utara setelah 1,5 tahun mereka itu terjebak di wilayah selatan. Dan kita melihat berbagai aksi-aksi warga turun ke jalan-jalan merayakan ceasefire ini, itu sendiri sudah merupakan keuntungan. Meskipun kalau kita katakan maksimal, belum Mhm. maksimal, sangat jauh dari maksimal, tapi ini berdampak sekali. Dan juga kita lihat eh, eh, kontainer-kontainer bantuan yang selama ini itu dibatasi, tidak mencapai 100, ya hanya mencapai berapa puluh per hari, itu sekarang sudah mencapai angka 770. Kemarin itu statistik terakhir Ya. bantuan yang masuk ke Gaza melalui beberapa pintu Pintu. perbatasan, dan antaranya Karim Abu Salim dan juga perbatasan Erez, itu totalnya dalam satu hari kemarin menyentuh angka 770 kontainer per hari. tujuh ratus Angka tujuh yang sangat signifikan. Biasanya Kalau berapa, kita Bang Bang Hussein? Kalau ya, sekarang bisa mencapai 700 kontainer, hari-hari biasa sebelum jam berapa yang bisa masuk? hanya nggak nyampe 100, sekarang Nggak hanya sampai 20, 100. hanya 30 dibatasi itu. Ya, Maksimal? tapi iya, Memang kadang hanya memang ada 20, aturan kadang pembatasan itu ya? Memang ada aturan ya, ya, pembatasan itu. ya, memang Israel yang menentukan Oh, angkanya ketika sebelum gencatan senjata. Namun di antara poin-poin kesepakatan gencatan senjata itu adalah memasukkan kontainer bantuan minimal 600 kontainer per hari. Itu di oke. antara yang disepakati. Meskipun angka itu sebetulnya nggak besar. Oke. Kalau kita lihat dari sejak awal genosida, saya sudah sering mengatakan bahwa kondisi Gaza saat ini, maksudnya saat di awal-awal bulan itu membutuhkan 2.000 kontainer per hari. Oke. Nah, jadi memang sebelum genosida ini yang masuk ke Gaza itu bisa bisa menyatakan 2.000, itu pun minimum, itu namanya kebutuhan minimum, standar minimum warga Gaza. Ya, 600 kontainer per hari besar. Namun sebetulnya masih jauh di bawah yang dibutuhkan. Sebagian Nah, besar isi kontainer eh, itu apa? isi kontainernya macam-macam. Kalau sekarang ini ada 30 kontainer, bukan 30 ya. Yes, 30 kontainer itu isinya bahan bakar.
Oke. Kemudian juga ada juga isinya tenda-tenda pengungsian. Bahan makanan? Kemudian juga ya ada juga bantuan-bantuan logistik dan sebagainya. Dan Obat-obatan? ingat, di Gaza ini ada 2,3 juta warga. Oke. 600 kontainer itu sangat sangat jauh sekali dari standar sebetulnya. Saya pun dapat dapat pesan dari teman-teman saya tadi malam itu, munasyadat ajilah bahasanya itu, atau seruan darurat di wilayah utara ini di mana ratusan ribu warga Gaza berbondong-bondong sudah kembali ke utara, namun di utara memang nggak ada apa-apa. Mereka pulang dengan pengetahuan bahwa kami pulang ini karena kami rindu Oke. dengan desa kami, tapi rumah itu sudah tidak ada, instalasi air tidak ada, tenda juga tidak ada. Makanya di utara ini sekarang benar-benar sedang membutuhkan sekali nih bantuan-bantuan dan pengawalan kita dalam hal logistik kemanusiaan. Nah, itu Oke. sangat dibutuhkan sekali. Oke. Nah, kemudian poin lainnya, kondisi di lapangan hari ini itu bicara tentang kebutuhan. Apa yang sangat dibutuhkan? Selama saya di Mesir, saya bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh Palestina juga yang memang mereka pejabat dan juga teman-teman aktivis. Saat ini fokus utama warga Gaza ini adalah bagaimana mereka bisa membersihkan dulu reruntuhan-reruntuhan bangunan itu yang jumlahnya 600 juta ton. Ya, itu reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh kehancuran selama genosida gitu kan. Itu pun angka angka minimum sebetulnya ya. Artinya kemungkinan bisa di atas itu gitu ya. Oke. Nah, belum lagi musim dingin hari ini itu sekarang Gaza sedang berada di fase musim dingin puncak. Namanya itu Arba'iniyah. Sampai Arba'iniyah ini berapa? fase musim Sampai dingin. berapa? Berapa derajat? Di bawah Kalau 10? derajatnya yang sampai 0 derajat itu. Sampai 0 derajat. Kalau setiap Oke. sampai 0 Jadi derajat, bukan kebutuhan sederajatnya, kebutuhan bukan selimut sederajatnya. gitu ya. Ini Bahan bakar ya. masalahnya bukan derajatnya, tapi masalah ini anginnya. Oke. Jadi Gaza ini kan berada di bibir pantai Laut Mediterania, dan kalau Arbania ini terjadi itu Hmm. angin angin itu bisa merusak tenda-tenda pengungsian yang memang tidak tidak kokoh, namanya tenda ya gitu. Oke. Dan ya kita bayangkan di dalam tenda itu ada anak-anak kecil gitu ya, anak Iya, bayi iya, yang iya. sedang beristirahat, dan Oke. di musim dingin ini mereka juga belum dapat pasokan bantuan yang memadai gitu ya. Maka memang PR kita berat sekali, banyak sekali. Maka saya katakan kepada teman-teman Indonesia di beberapa forum bahwa solidaritas kita terhadap Palestina itu tidak bisa diukur pada kondisi-kondisi peperangan. Kalau kondisi seperti itu semua orang dunia pun ikut simpati, Oke. ya orang-orang Amerika pun simpati. Tapi solidaritas kita itu akan terukur dalam kondisi seperti ini, Oke. gitu. Nah, makanya eh, ketika saya di Gaza, salah seorang sahabat saya itu curhat ke saya. Yang namanya Muhammad Abu Sidu, dia anak muda, dia juga salah seorang pimpinan NGO lokal di Gaza. Dia cerita ke saya, dia bilang, kenapa umat Islam Indonesia ini sangat mengecewakan. Bukan Indonesia, dia mengatakan umat Islam dunia sangat mengecewakan. Ya, mereka mereka tidak mau menoleh ke arah kami, mereka tidak mau membantu kami bergerak untuk membantu Gaza, kecuali mereka harus diperlihatkan dulu darah-darah, kehancuran, Mhm. kemudian juga pengeboman, baru mereka semua berbondong-bondong membantu kami. Padahal ketika kondisi-kondisi seperti ini, di mana serangan sudah berhenti, gitu kan, media tidak lagi memberitakan, saat itulah warga Gaza benar-benar hidup dalam kesulitan yang luar biasa. Ya, mereka uh, menghadapi berbagai krisis kemanusiaan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Nah, di saat seperti itu malah kebanyakan dari masyarakat Muslim Indonesia ini, ya, dunia ini mereka tidak tidak memberikan perhatian lebih gitu loh. Padahal Oke. ya kami sangat membutuhkan di momen seperti ini gitu loh. Apakah kami harus harus berdarah-darah dulu, atau Iya, kami iya. harus hancur dulu baru umat Islam ini mau menoleh ke arah kami? Nah, ini sebuah pukulan dan tamparan buat saya saat itu. Hmm. Iya. Baik, Bang Hussein, ini saya ingin sedikit secara kronologis. Jadi setelah diumumkannya gencatan senjata ini, ada sambutan yang apa namanya, apa istilahnya, dari euforia ya, histeria gitu ya dari warga Palestina. Kemudian terjadi arus balik pulang ke rumah, begitu ya, sejak gencatan dalam 10 hari ini ya.
Ada terlihat arus Iya balik betul. nggak? Iya, iya masif masif sekali, masif terutama kemarin itu warga Gaza yang sudah mengungsi 1,5 tahun dari utara itu akhirnya mereka bisa kembali ke utara setelah perbatasan atau checkpoint militer Israel di Netzarim itu dibongkar. Itu juga merupakan bagian dari kesepakatan ceasefire kali ini. Jadi sekarang terjadi arus balik ya, arus balik warga Gaza kembali ke rumahnya masing-masing setelah pasca gencatan senjata. Bisa Iya terlihat itu betul. ya. Bisa diketahui berapa jumlahnya yang melakukan ini arus balik? Bisa diketahui Nggak Bang ada Hussein? nggak ada jumlah nggak ada jumlah yang apa baku ya, nggak ada statistik menyebutkan berapa Oke. jumlahnya. Tapi kalau kita melihat dari berbagai video-video itu memang itu itu di atas 1 juta itu. Oh jadi secara kasat mata terlihat ada gelombang arus balik ya. Iya besar sekali, Nah masif. persoalannya ketika mereka tiba di rumahnya, rumahnya udah nggak ada dan tempatnya semua porak-poranda begitu ya Bang Hussein? Ya betul. Tidak Oke. hanya porak-poranda, mereka bahkan sudah tidak mengenali lagi kondisi ini Tidak jalan mengenal lagi apa, ini kondisinya. tempat siapa gitu. Sudah mereka sudah seperti di alam di dunia baru gitu. Oke, nah ini dampak positif lainnya, kalau kita sebut positif ya, anggap aja masih ada positifnya, dibukanya keran apa namanya arus kontainer masuk ke dalam Gaza yang sebelumnya hanya 100 kontainer sekarang bisa minimal 600 sampai 700 kontainer per hari. Walau ini Ya masih betul. dalam jumlah yang kecil. Ini kan harus kita ketahui ya angka-angka seperti ini supaya ini kan juga menjadi informasi bagi semua pihak yang tentunya kita semua harus concern kan terhadap persoalan kemanusiaan di Gaza ini. Begitu ya Bang Sen ya. Ya, ya betul. Nah hal-hal lain pasca gencatan senjata ini, apakah masih terjadi ada serangan sekarang sporadis atau benar-benar berhenti? Karena disebutkan bahwa eh, ya ini bukan suuzon ya, tetapi karena kan berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu nih Israel susah dipegang komitmennya. Apakah benar-benar terjadi Ya, gencatan senjata ataukah masih ada serangan sporadis? ya. Jadi kalau serangan memang sejak diumumkan dan sejak aktifnya gencatan senjata ini sudah tidak ada. Namun ada beberapa penembakan mungkin ya di checkpoint Netzarim yang mentarget beberapa sipil, tapi itu juga ya hitungannya pelanggaran-pelanggaran kecil ya. Oke. Namun kalau ada yang banyak di antara kita itu kan sangat mewanti-wanti, wah ini Israel ini nggak bisa dipegang kata-katanya, ini Oke. nggak bisa ya, apa pasti dilanggar. Jadi berdasarkan pengalaman saya sejak 2011 saya tinggal di Gaza memang, dan saya pernah tuh saya kemukakan itu di podcastnya ya Close the Door, ketika ditanya ini bagaimana akan berakhir, saya katakan bahwa ini pasti berakhir dan berakhir dengan ceasefire itu tahun 2024 lalu saya sampaikan seperti itu. Ceasefire, kesepakatan yang akan menguntungkan para pejuang-pejuang Gaza. Dan ini bukan pertama kali. Warga Gaza sudah terbiasa melalui hal ini. 2012 perang 8 hari, mereka juga berakhir dengan ceasefire 2014, 2021 dan terakhir 2025 ini. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa warga Gaza paham bahwa Oke. permanent ceasefire atau ceasefire permanen itu, gencatan senjata permanen itu yang sesungguhnya bukan perundingan semacam ini, tapi ketika warga Palestina mendapatkan kemerdekaan secara utuh, kemudian Israel berhenti melakukan gerakan imperialisme dan kolonialismenya, itulah ceasefire sesungguhnya. Itulah gencatan senjata permanen di mata warga Palestina. Oke. Adapun ceasefire yang sekarang terjadi ya memang mereka juga tidak punya pilihan gitu. Paling tidak mereka mereka sudah bisa merayakan kemenangan ini Mhm. ya, karena dalam dunia politik perseteruan antara dua kekuatan itu menang kalahnya kan ada standarisasinya ya. Mhm. Kalau kedua pihak perseteru ini seimbang ya, maka menang kalah itu sesuai outputnya, maksudnya kesepakatan yang terjadi ya. Tapi kalau kekuatan seperti Gaza yang merupakan sebuah kecamatan melawan Israel dengan backup negara-negara Barat, ya ini bisa kita baca bahwa ya kemenangan sebuah kekuatan kecil itu adalah ketika mereka bertahan, dan kemenangan kekuatan besar adalah ketika mereka berhasil misalnya eh, menghabisi kekuatan kecil itu gitu kan, dan mewujudkan misi-misinya atau ambisi-ambisinya. Tapi kan kita lihat Gaza bertahan dan sementara Israel pun gagal gagal memenuhi ambisi atau mewujudkan misi-misinya selama genosida ini gitu. Nah, itulah Oke. yang yang Ya. yang Oke.
yang dirayakan oleh warga Gaza setelah diumumkannya ceasefire atau kesepakatan gencatan senjata. Ya, Bang Hussein, apakah ada informasi adanya gerakan diplomasi misalnya dari pihak Hamas dan Palestina untuk melakukan gencatan senjata ini bisa lebih permanen lagi? Mereka melakukan ada upaya-upaya melakukan diplomasi lebih lanjut dari yang dilakukan oleh pihak Hamas, Palestina dan Israel juga untuk membuat gencatan senjata ini menjadi permanen? Apakah Anda ada Ya, jadi mendengar ada yang informasi perlu ini? dipahami juga, yang perlu dipahami juga bahwa sampai hari ini perundingan itu belum selesai. Ya, jadi Oke, kan ini ada 3 tahapan ceasefire. oke, Tahapan pertama selama 42 hari itu proses eksekusinya. Tahapan kedua, tahapan ketiga. oke, Nah, sambil mereka menyelesaikan tahapan pertama itu, mereka juga terus membahas poin-poin untuk kesepakatan tahapan kedua dan tahapan ketiga. oke, oke, Nah, kalau sudah memasuki tahapan kedua, ini artinya sudah memasuki ceasefire permanen. Jadi tahapan oke, pertama ini isinya pertukaran tawanan, tahapan kedua itu pembahasan tentang penarikan pasukan secara total, oke, dari koridor Philadelphia ataupun dari Netzarim. Nah, tahapan ketiga itu rekonstruksi Gaza. oke. Nah, Tadi jadi penarikan makanya pasukan Israel secara apakah terlihat ada penarikan pasukan Israel dari iya, iya. Gaza Nah, udah tadi kalau terlihat? tadi kalau tadi kalau tadi kita melihat kalau tadi kita melihat gelombang massa warga Gaza kembali ke utara, itu juga kan tidak lepas karena Israel sudah menarik Oh, pasukannya oke. di wilayah Netzarim, Yes, ya gitu oke. ya. Dan Juga di kota-kota lain itu mereka sudah mulai oh, menarik, oke. namun ada beberapa titik, misalnya di wilayah perbatasan timur, di wilayah Rafah itu masih ada beberapa pos-pos militer Israel yang memang belum ditarik, tapi Oke. itu semua diharapkan bisa selesai bersamaan dengan selesainya kesepakatan ini di fase kedua. Oke. Apakah ada kelompok-kelompok internasional seperti Palang Merah Internasional, PBB yang kemudian sekarang leluasa masuk ke dalam Gaza? Ya, untuk saat ini belum leluasa ya, karena Mhm. mereka masih Baik. perbatasan masih aktif tuh, masih yang Erez yang di wilayah utara. Adapun perbatasan Rafah sendiri itu belum dibuka sampai hari ini. Oke. Dari yang saya dengar teman-teman di Mesir ini, hari Sabtu baru akan ada proses keluar masuk warga melalui perbatasan Rafah. Itu pun yang akan didahului atau didahulukan itu warga Gaza yang terluka, yang membutuhkan perawatan, Oke. yang mereka akan dikeluarkan melalui Ma'bar atau Oke. perbatasan Rafah Ya. darat ini. Adapun untuk delegasi dari PBB itu memang mereka sudah bisa masuk ya, sejak Mhm. sejak perang berlangsung itu sudah bisa masuk. Mhm. Namun itu masih benar-benar di bawah kontrol Israel, dan Oke. itu bukan bagian dari poin-poin kesepakatan. Dan pembebasan sandera terus berlangsung setiap hari ya? Enggak setiap hari, tapi per 3 hari kalau saya Per salah. 3 hari. Jumlahnya signifikan, Bang Husen? Ya, signifikan sekali. Di antaranya kemarin saya juga menyaksikan langsung 70 tahanan Palestina yang divonis seumur hidup. Ya, mereka dibebaskan dan diarahkan ke Mesir, itu kan. 70 itu dari total 200. Jadi Baik. 2 hari lalu 200 tawanan Palestina itu dibebaskan, ditukar dengan 4 tentara Israel yang Ditangkap. disandra oleh warga Gaza gitu.